Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, terpujilah nama Tuhan. Digerakkan membaca Alkitab rutin GSCA Penel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di pagi yang cerah ini kita boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin setia, semakin semangat Bapak Ibu Saudara menjelang kedatangan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa dan mengingatkan saya secara pribadi untuk lebih setia, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka di dalam pembacaan kita di dalam Roma pasal 2. Saya tidak bacakan ayat per ayat Bapak Ibu Saudara, tapi ada satu ayat yang sangat luar biasa buat kita supaya kita semakin mengerti Bapak Ibu Saudara kasih Allah, kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baca di dalam ayat yang ke Roma pasal 2, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat. Ya Bapak Ibu Saudara, begini bunyi firman Tuhan. Kalau perikopnya di sana dikatakan hukuman Allah atas semua orang, Bapak Ibu Saudara, hukuman Allah atas semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, begini bunyi firman Tuhan, ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Bapak Ibu Saudara, tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini kalau dipoinkan di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, di pasal 2 ayat pertamanya di situ dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat di poin yang ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mungkin di saat kita menghakimi orang, kamu jangan mencuri, kamu jangan berzina, kamu jangan begini, tapi tidak sadari kita juga melakukan hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, di mana manusia itu, ya Bapak Ibu Saudara, karena kejatuhannya manusia kita berdosa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan, tidak ada satupun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah diberikan buat kita, oleh keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita boleh beriman oleh kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari di poin ayat yang keempat tadi dinyatakan di sana Bapak Ibu Saudara, ya, tidak engkaukah tahu, ya, bahwa maksud kesabaran Allah telah menuntun engkau kepada pertobatan. Masih ada waktu Bapak Ibu Saudara diberikan oleh Tuhan buat kita, oleh kasih karunia yang Tuhan kita untuk hidup di dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu pusing dengan melihat dalam arti konteks melihat orang itu telah bersalah, orang itu telah berdosa. Enggak Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lihat diri kita sendiri. Kita tidak perlu menghakimi seseorang, ya, dengan bagaimanapun dengan cara kita. Orang itu masih berbuat seperti ini, orang itu masih sombong, perkataannya masih ini. Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi yang Tuhan mau kita sendiri yang bertobat Bapak Ibu Saudara. Kita yang mengoreksi diri kita sendiri, ya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara sekali lagi, selagi masih ada waktu, kesabarannya Tuhan yang masih ada Bapak Ibu Saudara, ya, yang Tuhan masih berikan buat kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kejar kekudusan, mari kita kejar kesalehan Bapak Ibu Saudara, ya, daripada kita pusing Bapak Ibu Saudara melihat kesalahan orang lain atau keberdosaan orang lain Bapak Ibu Saudara, ya, karena yang tanpa kita sadari di saat kita menghakimi orang lain Bapak Ibu Saudara, di situ di ayat pertama tadi sudah saya sampaikan, tanpa kita sadari kita juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu Saudara dalam keberdosaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6 perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, Ia
akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. No, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu di ayat 6 ini Bapak Ibu Saudara, kelak Bapak Ibu Saudara, kita akan dihadapkan di pengadilan Bapak Ibu Saudara ya. Semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, entah itu baik, entah itu jahat Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat yang ketujuh Bapak Ibu Saudara ya, lanjutannya yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Ya, perhatikan ayat yang ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini satu hal yang sangat penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih semangat lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, karena akan ada hidup kekal yang Tuhan akan berikan di saat kita mau tekun untuk berbuat baik Bapak Ibu Saudara, yang mencari. Oleh sebab itu dikatakan mencari kemuliaan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Hati kita mau labuhkan, ya, kita berlabuh kepada Kristus, ya, yang begitu luar biasa, kehormatan dan ketidakbinasaan. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, daripada kita mencari kesalahan atau keberdosaan orang lain, tetapi ini yang sangat penting. Mari ya Bapak Ibu Saudara, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Wow, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara kepentingan sendiri, itu Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa kalau kita mau perhatikan. Dasar daripada manusia itu suka mementingkan dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara ya, tidak mau kalah. Tapi kalau kita fokus dengan kepentingan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara ya, dan tidak mau taat kepada kebenaran, yaitu ketertundukan, ya, penundukan diri, ketaatan kepada ketundukan diri Bapak Ibu Saudara kepada Kristus Bapak Ibu Saudara, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara akan menghakap hukuman Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia yang Tuhan sudah diberikan buat kita, mari lebih setia, lebih sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, orang yang benar itu Bapak Ibu Saudara adalah mereka yang sudah dibenarkan oleh iman, ya Bapak Ibu Saudara, karena kita iman percaya kita kepada Yesus. Oleh sebab itu mari kita terus bertekun, ya, jangan kendor Bapak Ibu Saudara ya, jangan kendor Bapak Ibu Saudara ya. Kerajinan kita jangan sampai kendor Bapak Ibu Saudara dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dalam situasi apapun, tantangan apapun, gesekan apapun juga Bapak Ibu Saudara, jangan kendor Bapak Ibu Saudara ya, karena di situ nantinya Bapak Ibu Saudara ada berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 2 ini Bapak Ibu Saudara sangat penting buat kita Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang saya kasihi, mari dalam saat ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terhukum ya oleh kegeraman pada saat waktu Tuhan datang Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita boleh melakukan kehendak Tuhan, melakukan keseriusan kita untuk mengiring Tuhan lebih hari, lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya ya, para jemaat tetap sungguh-sungguh, ya, tetap serius ya. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-16 ya Saudara, hal itu akan nampak pada hari hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting buat kita. Tidak ada yang tersembunyi Bapak Ibu Saudara di dalam hati kita, ya, dalam pikiran kita, ya Bapak Ibu Saudara, itu akan terbuka ya Bapak Ibu Saudara oleh Kristus Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari ya, ini sangat penting buat kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara.
Terpujilah nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, berikan hatimu oleh kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, jangan sampai kita terhakimi ya karena perbuatan kita yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita boleh berbangga di hadapan Tuhan karena kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, selama masih ada kesempatan dalam kehidupan kami Tuhan, atas kesabaran-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan dalam kehidupan kami untuk membawa hidup kami dalam pertobatan Tuhan. Ada buah-buah pertobatan dalam kehidupan kami Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak di surga, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan ada berkat sukacita di saat kami berhadapan bertemu dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.